Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, pagi ini ketemu lagi bersama saya Yawidi, dan juga telah hadir di samping saya tokoh sejarawan dari Kota Lamongan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hambali. Hari ini kita kembali untuk mengungkap napak tilas sejarah Lamongan, dan episode saat ini kita akan mengulas tentang situs keris Mbah Jimat. Situs keris Mbah Jimat ini merupakan pusaka Kota Lamongan yang setiap hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah selalu dilakukan acara jamasan, yaitu untuk membersihkan pusaka Mbah Jimat ini. Untuk lebih detailnya, pusaka Mbah Jimat ini seperti apa, dan namanya sebenarnya pusaka ini apa, dan saat ini berada di mana, akan dijelaskan oleh Abah Ahmad Hambali. Abah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Iya. Ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi. Kita akan mengulas napak tilas sejarah Lamongan, yang episode saat ini adalah untuk keris Mbah Jimat. Iya. Monggo, siap. sampaikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Ini season yang kedua. Beberapa hari yang lalu saya jelaskan sampai 3 bersaudara mengasih tinggiri. Kebetulan hari ini hari Idul Adha, yang pemerintah dan NU sholat Idul Fitri tadi pagi. Nah, setelah sholat Id itu diadakan penjamasan atau pencucian keris Mbah Jimat Lamongan yang menjadi simbol Kabupaten Lamongan. Nah, ini cerita keris Mbah Jimat ini. Tadi pagi sekitar jam 8, jam 9 telah dicuci, dijamasi oleh putranya Pak Abdurrahim yang dulu mencuci, setelah meninggal sekarang ganti putranya. Namanya siapa? Kurang paham ini. Iya. Mas Jali. Mas Jali. Mas Jali. Ya. Untuk mengerti ilmunya ya dari ayahnya. Nah, pemilik keris ini adalah Kanjeng Pangeran Haryo Jimat yang tempatnya di Mantub, Pasar Mantub ke barat, namanya Dusun Sambilan. Terus naik bukit, di atas bukit itu ada kuburannya Pangeran Kanjeng Haryo Jimat. Itu ya, Pak Rohim, bapaknya yang menjamas tadi, saya ajak ke sana. Saya lebih tahu dulu. Itulah asalnya dari mana? Yaitu dari pabrik di Desa Tanjung, sebelah utaranya SMA Negeri 3. Itu kelahirannya Aryo Jimat itu. Kelahirannya Kanjeng Aryo Jimat di situ, Iya. Nah, itu di tempat Tanjung situ. Iya, dulu pabrik itu banyak bambu, banyak musang, banyak karangan. Tempat saya berburu sana dulu. Sudah tahu ya. Terus waktu mengaji bersamaan dengan Hadi, Ronggo Hadi, Ronggo yang ditunjuk. Sebelum jadi Ronggo namanya belum ketahuan, tapi panggilannya Hadi di Lamongan. Itu teman yang akrab sekali, yang akhirnya menjadi Ronggo Lamong dan menjadi Tumenggung Lamong. Belum Tumenggung Lamongan belum, sehingga mati disebut Mbah Lamong. Nah, terus saudara sepengajian, seperguruan di Giri Kedaton diajari Sunan Giri ketiga. Sunan Giri pertama, Sunan Giri kedua itu anaknya Sunan Dalem, kemudian Sunan Sedomargi,
itu kena tombak di Babatan sana, terus wafatnya di Desa Balu. Lalu Sunan Giri keempat itu namanya Sunan Prapen. Oh, Sunan Giri keempat itu Sunan Prapen. Ya, terus setelah itu tidak ada julukan Sunan, Oh, jadi dipanggil Kanjeng Pangeran. Terus ketiga bersaudara itu karena sama-sama pinter. Yang ketiga tadi Raden Gulia di Mantub, yang saya sebutkan tadi punya putri 4. Di situ punya peninggalan baju apa ya? Namanya apa baju? Rompi dulu. Nah, rompi yang diberi nama kelambi Trantangsen. Baunya harum ya karena dikasih minyak. Itu baju bolong-bolong gak karuan, tambal-tambal itu disakralkan di Mantung di dusun Gulia. Nah, itu dulu diberi hadiah Sunan Giri ketiga karena ngasihnya pinter. Terus di Kegowon hadiah dari Sunan Giri. ya, terus nah itu miliknya siapa? Miliknya Prabu Brawijaya kelima. Dipakai, setelah itu diserang oleh Pangeran apa itu? Sunan Kudus. Nah, yang menduduki kerajaan itu sementara, yang menduduki keraton itu Sunan Giri. Sunan Giri pertama, terus diberikan anaknya Sunan Giri kedua, dan terakhir Sunan Giri ketiga. Berarti bajunya Raja Brawijaya. Miliknya Hayam Wuruk turun temurun sampai ke Brawijaya kelima. Oh, miliknya Raja Hayam Wuruk. Ya, jadi itu disakralkan. Terus sampai di Lamongan itu di hari ini kalau kita ke sana itu dibuka sampai jam 9.10. Oh, hari ini gini ya, hari raya Idul Adha. Sama ya. Nanti kalau berkenan boleh saya ajak ke sana, nanti bisa tahu. Nah, terus jadi 3 serangkai. Terus si Kanjeng Pangeran dari Jimat itu namanya saya mencari belum ketemu, itu jadi Tumenggung Pacitan hanya 9 bulan. Karena Amangkurat kedua Pro Belanda melebarkan sayap, maka mengalahkan Pacitan. Ketika di Pacitan, yang satu tadi kan dikasih baju terantang sewu. Nah, yang Kanjeng Pangeran Haryo Jimat itu dikasih keris kembar. Yang di Lamongan namanya Sikorowelang keris Mbah Jimat. Korowelang dinaminya. Ya, Sikorowelang keris Mbah Jimat jadi pusaka Lamongan. Itu mengapa kok sampai di Lamongan? Nah, keris 2 itu yang satu, nah, setelah 9 bulan diserang Amangkurat, kemudian pulang oleh Sunan Giri ketiga, dikasih jabatan meskipun turun tidak apa-apa, jadi Demang. Demang itu ya pembantu bupati gitu, pembantu Tumenggung. Itu di Mantub sebelah utara sedikit ada desa namanya apa itu, di situ tempatnya. Terus mati di makamno di bekas candi di Mantub, Candi Buddha Siwa. Lalu sekarang dikasih jungkup. Nah, sudah ya. Nah, keris itu yang satu ditinggal di sana. Sekarang disakralkan di Gunung Giri Sampurno, namanya Kanjeng Jimat. Kalau sini Mbah Jimat. Persis. Jadi keris kembar itu kembarannya Lamongan berada di Pacitan di Gunung Giri Sampurno. Iya persis. Lah itu bukan keris sengkelat. Di sini itu bukan. Adalah ujung tombak. Jadi tidak punya gagang. Seperti tadi kan bulu gitu. Ya. Nah itu. Nah yang Mbah Jimat ini gagangnya. Terus pernah didatangi Maulana SH, bapaknya Sunan Giri pertama. Nah, Dewi Skardadui dari Belambangan, anaknya apa itu Minak Sembuyu.
Dia dikejar-kejar oleh Pate Bajul Sengoro, lalu dia lari bersama anaknya, lalu ditampung oleh nahkoda perahunya yang menguasai Gresik. Ya, terus dipanangkan akhirnya jadi Sunan itu dagang ke Kalimantan. Nah, terus ibunya itu sementara situ lalu mengajar ngaji sampai terus ingin mandiri, jadi dari Gresik liwat Mantuk terus sampai di Gurunda. Itu ibunya. Nah, bapaknya pernah ke situ. Bapaknya sudah tua, terus istirahat di timurnya Paciran, namanya Kemantren. Ada masjid Paciran. Di belakangnya itu makamnya bapaknya Sunan Giri. Itu dikepung pohon waru besar-besar, banyaknya 13 atau 12 saya. Jadi itu betul-betul bapaknya. Jadi yang lain-lain ngaku-ngaku. Ya, setelah 3 serangkai, yang satu jadi Tumenggung, hanya 9 bulan di Pacitan, terus kembali meninggalkan keris di Pacitan yang di Gunung Giri Sempurna. Nah, yang di Lamongan ini tahu bahwa si Hadi ini cerdas, menyiarkan Islam dari Gunung Pegat ke Ngimbang sampai ke Mantuk, karena situ kan daerah kolot, sulit masuk Islam. Jadi dia sampai di Cancing menjadi guru di sana. Makanya katanya orang yang nggak ngerti lahirnya di Cancing, enggak, lahirnya di Menganti, anaknya Syekh Menganti. Kecilnya pernah siar agama Islam ikut bapaknya di Sendang Agung Pacitan. Nah, terus ngasihnya bersama, terus itu ditunjuk mengganti Ronggo Abdul Amin, Ronggo Lamongan, Ronggo Lamong yang pertama, angkatnya di 8 tahun. Nah itu si Ronggo Abdul Amin setelah meninggal umur kurang lebih 65 atau 70 menurut riwayat, itu diganti oleh Hadi. Hadi itu yang ditunjuk, Hadiah itu, Hidayah. Itu ditunjuk, udah kamu yang menggantikan di Lamongan, Dina Lamongan. Jadi bukan orang Jawa, itu turunan Gujarat. Jadi Mbah Lamong itu turunan Gujarat. Anak turun Pakistan yang sudah jadi orang Jawa, menyiarkan Islam di Gresik dan Lamongan. Nah, Lamongan dipimpin Ronggo Hadi. Itu 15, jadi yang Ronggo Abdul Amin itu 1543 sampai 1556. 1556 sampai 1596 hari Kamis Pahing 10 Dzulhijjah 964 Hijriah, dia diangkat menjadi Tumenggung, namanya Surajaya. Jadi menjadi nama Stadion Surajaya. Itu Ronggo Hadi, namanya belum ketahuan. Nah, terus ada orang-orang Abdul Sopo yang kok tambahane sampeyan. Hadi ya Hadi. Terus jadi Tumenggung Surojo. Tahu bahwa temannya jadi Tumenggung di Lamongan. Nah, Demung desa utaranya Mantuk namanya lupa. Lengkir. Nah, Demung Lengkir. Lengkir itu dulu Kawedanan. Nah, setelah itu tahu bahwa temannya jadi Tumenggung. Keris yang satu ini dihadiahkan ke Tumenggung, Ronggo Hadi yang jadi Tumenggung Surojo. Nah, itu tempatnya Ronggo Hadi itu di belakang rumah saya, di mukanya Sariwana. Itu ada tanah kosong sampai sekarang 480 tahun tidak pernah didirikan rumah. Tambah Jimat itu ketemu di situ. Nah, itu namanya tempat gudang senjata. Makanya namanya Griya Yaksa, rumah Adi Yaksa kan, Yaksa itu kuat. Jadi Griya. Pager Waja berpager baja, bertombak, tameng waja, makanya dijarani pager waja ya Ngerojo.
Ya, toh? Kalau Ronggo Hadi itu tempatnya di Rangge. Jadi makanya di Rangge itu kampung Rangge, mestinya Ronggo, Rangge. Kebe jadi kebet, sambe jadi sambe. Made itu kan tengah, jadi made. Groyo iku griya yoksa rumah kuat. Rangge tempatnya Ronggo. Jadi Ronggo Hadi itu yang setelah dari Ronggo Hadi di situ diangkat ke Surojo. Yo, lalu tempatnya ke Tumenggungan. Nah, bekasnya itu keratonnya di sekitar Dewi Sri, Toko Dewi Sri. Lalu mukanya itu Magersari, tempatnya anak-anaknya. Istrinya banyak, tapi banyak orang nggak berani mengunjungi. Gitu ya. Terus itu dikasih keris itu untuk ngawal mandegani kalau di dekat raja pakai payung, kalau di depan itu Manggala Yuda atau Manggala pengawal. Itu membawa tombak keris itu. Jadi di Lamongan kerisnya di depan rumah saya, terus landiannya di ibunya Sunan Giri di Gundang. Nah, itulah sejarahnya keris, dari keris sekembar pemberian Sunan Giri ketiga, motifnya korolang, luhnya 7 tanpa gagang karena itu ujung tombak. Terus untuk ngawal, jadi yang satu jadi Tumenggung Pacitan, yang satu jadi Tumenggung Lamongan, yang satu jadi kiai di Mantub namanya Raden Gulia. Itu 3 serangkai yang saya ceritakan. Itulah Bajimat yang menjadi simbol Lamongan tahun 68-69. Tulisan saya dan gambar saya serahkan guru saya namanya Pak Kusmati dari Madiun. Itulah keris di Lamongan, sehingga keris itu kadang-kadang mbah saya, terus bilik-bilik saya itu tahu celoro kan seperti daru gitu. Itu artinya keris ini mencari gandengannya ke Roro Gundang. Anu gandengan itu gagangnya landiannya itu. Terus Bajimat dulu angker, tapi masa kecil saya bal-balan ngono sampai mepet ke barang sudah tambar. Sekarang nah dulu itu makanya kalau ada sesuatu dikeramatkan, jinnya akan datang ke sini. Ya, itu saja. Mudah-mudahan keris pusaka Lamongan ini tetap dilestarikan dan jangan dipuja. Kalau ada apa mintanya kepada Allah. Jadi kita jangan musyrik, saudara-saudara sekalian. Kita diberi tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Cintailah Nabi, cintailah Allah, dan cintailah para ulama yang benar-benar lurus. Jadi hormatilah sesama teman yang beragama Islam, dan terutama hormatilah keluarga kepada bapak kita. Demikian cerita saya, mudah-mudahan berkenan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Demikian wabillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur. Saya berada di makam Kanjeng Goliah yang merupakan santri dari Sunan Giri ketiga yang mendapatkan hadiah baju Tambal Sewu yang merupakan baju dari Raja Hayam Wuruk yang diberikan kepada
Kanjeng Golia ini merupakan santri dari Sunan Giri ketiga dan dimakamkan di Mantup, Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Kembali lagi bersama saya Yak Widi dalam acara Napak Tilas Sejarah Lamongan. Hari ini Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Nah, di sini saya berada di Mantup dan di sini ada salah satu situs sejarah yaitu baju atau klambi Trantang Sewu, klambi Tambal Sewu yang merupakan baju dari Raden Hayam Wuruk yang diberikan turun-temurun ke sampai Sunan Giri, sampai ke Raden Golia yang merupakan sahabatnya Aryo Jimat Aryo sama Jimat Ronggo Hadi. dan juga sahabatnya Ronggo Hadi, Bupati Lamongan atau Temenggung Surojoyo. Mau bisa dilihat, inilah baju Trantang Sewu yang merupakan pemberian dari Raden Hayam Wuruk dan nantinya akan diulas lengkap oleh Abah Ahmad Kambali. Dan saya juga bersama Pak Slamet. Mbah Slamet. Beliau adalah juru kuncinya untuk merawat baju Trantang Sewu yang ada di nantinya dimasukkan dalam kotak ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap oleh Abah kita, Abah Ahmad Kambali, mengenai silsilah ceritanya klambi Trantang Sewu ini. Untuk Abah, monggo bisa disampaikan. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Kebetulan dari tim ini kami ajak setelah mencuci pusaka keris Mbah Jimat di Lamongan 10 Dzulhijjah pagi tadi. Lah siang ini saya ajak ke Mantup, Desa Sambilan. Terus punya kenangan baju Trantang Sewu. Tambal Sewu boleh tak. Ya. Iku mobil guys, kedap. Aslinya dari Majapahit, lalu ke Giri, lalu ke Mantup. Nah, Mbak Golia ini kuburannya di sana. Nanti kita bisa lihat. Ya, ini sejarah Lamongan. Jadi kalau minta sesuatu itu mintalah kepada Allah. Jadi kalau ini barang budaya, jadi ini dilestarikan ya supaya tidak busuk, dikasih bunga, disimpan setahun sekali sebagai barang pusaka Lamongan, termasuk keris Mbah Jimat di Lamongan. Nah, ini sudah tahu semua lah. Ini yang mempunyai ini 3 serangkai ngaji Tinggiri, Kanjeng Pangeran Haryo Jimat, Raden Golia, Ronggo Hadi, itu sahabat kental. Sehingga Ronggo Hadi dikasih keris jimat yang ditinggal di Lamongan. Itu dari Sunan Giri ke Kanjeng Pangeran Haryo Jimat, yang nanti makamnya di sebelah barat sana. Kalau ingin tahu kita ajak. Terus yang satu punya baju Tambal Sewu ini, yang satu punya keris, yang satu punya kawasan kekuasaan di daerah Mantup, Lengkir dan sebagainya. Ini baju ini sudah ditambal berkali-kali. Nah, namanya Tambal Sewu, ya Pak. Ini Pak Slamet, tolong dilihat. Nah, ini suaminya Bu siapa dulu? Mbak Katemi almarhum. Itulah dulur-dulur semua, satu kekayaan sejarah dari kota Lamongan. Ada klambi Tambal Sewu yang merupakan
baju yang diberikan Raden Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk kepada Raden Golia yang merupakan sahabat dari Ronggo Hadi. Salam sejahtera. Kita lagi posisi di daerah Panjeran Mantub. Kebetulan kita akan berkunjung ke situs di kawasan Panjeran Mantub ya. Ikuti jejak kami dan kegiatan kami. Menjelang sore, kebetulan hari ini tepat di 10 Zulhijjah kita lagi mengunjungi makam leluhur kita, yaitu di sini salah satu makam Mbah Wali Tumenggung Jimat, salah satu murid dari Sunan Kediri, yang kebetulan hari ini kita berada di kawasan perbukitan hutan Panjeran, Kecamatan Mantub ya. Dulur-dulur, hari ini saya berada di makam Mbah Wali Tumenggung Jimat yang merupakan leluhur dari sejarah Kota Lamongan, yang beliaunya dimakamkan di atas bukit hutan Mantub di desa mana ini Pak? Panjeran. Nah, siang ini saya sudah bersama Pak Parman yang merupakan juru kunci dari makam Mbah Wali Tumenggung Jimat. Bisa disampaikan untuk cerita dari Mbah Wali Tumenggung Jimat. Dulur-dulur, inilah makam Mbah Wali Tumenggung Jimat. Kalau yang di sana makam Mbak Putri. Nimas. Untuk sejarah dari Mbah Jimat akan disampaikan oleh Abah Ahmad Hambali. Ya, alhamdulillah sampai di tempat ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudaraku, inilah makam Kanjeng Pangeran Haryo Jimat, kelahiran Desa Plosowayu, Lamongan. Terus punya teman waktu ngaji di kiri itu Raden Hadi atau Ronggo Hadi, yang menjadi Ronggo Lamongan disebut Mbah Lamong. Nah, Mbah Hadi Lamong itu punya teman ngaji yang sekarang makamnya sini, yaitu Tumenggung Haryo Jimat. Itu jadi tumenggung di Pacitan, hanya kurang lebih 9 bulan diserang
oleh Amangkurat II, kemudian oleh Sunan Giri ketiga disuruh kembali dan diberi jabatan menjadi Demung atau Wedono di Lengkir utaranya Mantuk. Beliau menjadi penguasa di daerah gunungan ini dan akhirnya wafat, lalu disemayamkan, dimakamkan di ini bersama istri tercinta. Namanya siapa, Pak? Nimas. Nima. Ya, Nimas. Nimas. Oh, niku jenengan pokok padha karo Wati barang. Terusane sama dene. Nggih, Nimas. Nah, niki dua makam ini pernah saya mengajak orang yang mencuci Mbah Jimat, keris Jimat miliknya beliau ini, saya ajak ke sini. Terkejut, Pak. Oh, di sini tempatnya. Waktu saya itu kena sakit kencing manis, mobil saya taruh di sana, terus salah. Itu jadi tahu. Saya sekarang yang tadi pagi yang mencuci kerisnya itu putranya Pak Drohi. Nah, kalau sudah begitu, punya teman 3, yang satu Raden Gulia yang jadi Ustadz di Mantuk, yang diberi Kanjeng Sunan itu, ke Sunan Giri itu baju tambal sewu. Semula ada tambal sewu karena sudah lama, robek-robek, dijahit. Itu adalah baju Ontokusumonya miliknya Hayam Wuruk, turun temurun sampai ke Brawijaya kelima. Setelah Brawijaya kelima, Sunan Giri yang pertama Majapahit hancur 1478, apa itu Masehi atau 1400 Isaka, itu Sunan Giri menduduki singgasana Majapahit selama 40 hari karena Majapahit katanya diserang Sunan Kudus dari Demak. Lalu setelah aman, Demak berdiri, terus si Sunan Giri itu sayang dengan Kanjeng Pangeran Hari Jumat ini, dikasih apa itu 2 buah keris. Yang satu dibawa ke Pasitan, disemayamkan atau ditaruh di bangunan Jugruk itu namanya Kanjeng Jimat, ditaruh di Gunung Giri Sampurno. Nah, kalau di Lamongan namanya miliknya beliau yang satu itu namanya Mbah Jimat. Itu bukan keris sekelar, tapi ujung tombak untuk mengawal Kanjeng Bupati, Kanjeng Tumenggung. Terus yang keris Jimat itu ujungnya itu di tempat di muka rumah saya. Kemudian landeannya, gagarnya itu ditaruh di makamnya Mbok Rondo Wundang. Itu ceritanya, sehingga 3 serangkai tadi masing-masing membawa keistimewaan bagi Tadi ulasan sejarah Mbah Jimat tentang kerisnya beliau dan juga makam beliau yang berada di atas bukit hutan Mantuk. Salam sejarah. Semangat dulur-dulur, hari ini saya berada di atas bukit hutan Mantuk. Di sini saya di kawasan makamnya Mbah Wali Temenggung Jimat, dan di sini banyak batu-batu, batu yang usianya ratusan tahun. Nah, di sini adalah tempatnya situs Hindu Buddha Siwa. Jadi di sini situs untuk Buddha Siwa, dan ini adalah peninggalan batu-batu lama. Nah, ini ada batu candi terkumpul di sini, dan juga batu-batu apa tadi namanya yang untuk santri duduk itu tadi. Santri. Nah, batu-batu yang untuk
santrinya Mbah Jimat dalam belajar mengaji. Ya, ini tertumpuk di sini, jadi bisa dilihat. Monggo kalau mau berziarah ke makam Mbah Jimat dan melihat situs Siwa ada di Mantup, Desa Panjeran. Salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, hari ini saya berada di Gunung Ratu. Tempatnya makam Ibunda Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada. Ini berada di Sendangrejo, Ngimbang, Kota Lamongan. Monggo kita ikuti perjalanan ke makam Ratu Andongsari, Nyi Ratu Andongsari yang merupakan ibunda dari Mahapati Gajah Mada. Makam Ibunda Mahapati Gajah Mada, kita akan menaiki tangga sebanyak 121 anak tangga menuju ke atas. Saya ini sekarang posisi mau menuju ke makam Ibunda Pati Gajah Mada di kawasan Ngimbang atau di kawasan Gunung Putri Ngimbang. Kita akan menaiki tangga ini sampai 121 anak tangga. Saya baru 90 anak tangga, tapi napasku sudah ngos-ngosan. Tetap kita bahagia senantiasa untuk menuju mencari atau melihat cerita zaman nenek moyang kita. Nah, ini saya sudah di anak tangga ke-90. Dulur-dulur, pencinta sejarah, pencinta Nusantara, saya sudah berada di gerbang makam Ibunda Mahapati Gajah Mada, yaitu Nyi Ratu Andongsari. Ini pintu gerbangnya. Setelah kita menaiki tangga tadi, nah sekarang sudah nyampe di pintu gerbangnya, dan di sini ada makam pengawalnya Nyi Ratu Andongsari, yaitu dua binatang, garangan putih dan kucing Condromowo. Dua hewan kesayangan inilah yang selalu mendampingi Ibunda Mahapati Gajah Mada, jadi menjaga Ibunda Mahapati itu bisa aman
dari berbagai serangan jahat. Ini yang selalu mengawal Ibunda Mahapati Gajah Mada, yaitu kucing Condromowo dan garangan putih. Baik, selanjutnya kita menuju ke makam Nyi Ratu Andongsari. Dulur-dulur pencinta sejarah, pencinta Nusantara, sore ini saya sudah berada di makam Eyang Ratu Dewi Andongsari yang merupakan Ibunda Mahapati Gajah Mada. Nah, disinilah pesareannya dan saat ini masih dalam tahap renovasi pemugaran oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa di sini. Ini makamnya. Nah, saya bersama Abah Hambali, tokoh sejarawan dari Kota Lamongan. Iya. Bisa sedikit disampaikan mengenai? Ya, saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini. Ini adalah pusara yang asli membujur ke barat. Jadi orang Hindu kalau lebih dari 40 hari itu tidak dibongkar, tidak dibakar, tetap dimakamkan. Jadi ini dulu menghadap ke sini. Karena dulu ada Karena orang masih masa Hindu ya. Iya. Oh. Terus zaman Lotonalo itu ada orang aslinya itu makam. Orang Hindu itu kan dibakar. Nggih. Nah, kalau di istrinya Raden Wijaya, Doro Petak dan sebagainya itu di Sitinggil sana, Oh. itu dulu di dalam guci atau di dalam kendi berupa abu jenazah. Kemudian abu jenazah 4 itu diganti begini, mujur ngalor. Oh. Nah, kalau ini jenazah asli semula, jadi jenazahnya itu di sini. Di sini nggih. Nah, lalu itu kosong, Oh, nggih. gitu ya. Nah, ini seorang Hindu, orang Islam jangan baca tahlil, baca Quran, Yasin di sini tidak boleh. Kalau orang Hindu sendiri ziarah bagus, silakan. Oh, Jadi di sini adalah kuburan Hindu. nggih. Kalau Islam jangan boleh ziarah tapi jangan kirim doa dan meminta sesuatu. Oh, nggih. Inilah Ziarah untuk mengetahui bahwa sejarah dari Mojopahit salah Iya. satunya adalah Ibunda Gajah Mada. iya. Eh, Ini anaknya Demung Kalilanang di sebelah timur situ. Oh, nggih, nggih. Nah, ini mau melahirkannya itu di sini, sebelah sini. Ya, terus setelah itu dimandikan di yang saya tunjuk tadi di bawah. Nah itu meskipun semua bayi kan dimandikan. Nggih. Pemandian sana. Oh, pemandiannya itu Di bawah. pemandiannya untuk Gajah Mada. Bayi, ya? ya. Bayinya Gajah Mada. Gajah Mada. Oh, Di bawah. di bawah nggih. Dan sekarang sudah tertimbun. Oh, nggih. Nah, terus apa itu si Gajah Mada kecil di bawah ke sini. Dari sini dulu perumahan. Oh. Rumahnya garangan putih. Jadi di situ itu ada garangan putih, itu resi Hindu yang apa ya? Orangnya Resi. gagah, wibawa dan luman. Oh. Ini diambil anak angkat. Makanya ini anak angkatnya siapa tadi? Orang Hindu yang berpakaian putih, garangan putih julukannya. Oh. Nah, si Gajah Mada disebut Gede Wayah. Jadi putu, wayah kan putu. Oh, nggih, nggih, nggih. Putunya resi tersebut. Iya, lah ini diambil istri oleh Raden Wijaya. Oh, nggih. Di sana, lalu pulang sana nggak mau, terus pulang ke sini ikut resi. Ikut resi. Apa tadi? Resi Nggih. garangan putih. Itu riwayatnya. Ya, jadi ke sini itu leluhur sejarah. Leluhur sejarah. Kalau ziarah jangan minta berkah kuburan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah tetap nggih. Pun itu saja. Terima kasih. Itulah informasi untuk sejarah dari Ibunda Mahapati Gajah Mada. Salam sejarah.
sedulur pencinta sejarah, pencinta Nusantara. Episode sehari ini saya akan mengulas mengenai sejarahnya bendera merah putih. Saya sudah bersama Abah Haji Ahmad Hambali yang merupakan tokoh sejarawan Indonesia. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kembali lagi ketemu Bah, sehat ya. Terima kasih. Ini saya memegang bendera merah putih. Nah ini bendera yang luar biasa. Kalau Pusaka. bendera Monaco merah putih tapi pendek, kita panjang di belakang. Ya, terus ada putih merah itu Polandia. Itu ya. Ini asalnya dari mana? Bukan dari Mojopahit. Jadi waktu pertempuran Jayakatwang dengan Singosari dengan Kertanegara itu menyerang Singosari liwat Blitar dan liwat Trawas. Ya, Raden Wijaya ke daerah selatan itu membawa pasukan, ternyata tidak ada perlawanan. Terus kembali ke Singosari, Kembali lagi. terus ikut membantu menantunya. Ya, saya lanjut. Asalnya ini dari patihnya Jayakatwang Raja Kediri. Bertahan di atas air terjun Glundung, Trawas, naik Glundung, air terjunnya. Lalu di situ ada Gunung Butak namanya. Ditancapkan di situ bendera